Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Putri, NRP 0919040032 dari program studi D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang IoT Network Protocol LoRa. LoRa sendiri merupakan sebuah sistem komunikasi Low Power Wide Area Network atau disingkat dengan LPWAN yang memiliki komunikasi transmisi jarak jauh yang didukung pengembangannya oleh IBM, SMACTech, Actility, dan lain-lain yang terhubung dalam LoRa Alliance. Secara saintifik, LoRa merupakan proses perubahan suatu gelombang periodik tertentu sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Perubahan gelombang ini teratur dan berulang-ulang yang mempunyai sumber berupa gangguan yang bertahap atau secara bertahap yang berupa getaran. Proses perubahan suatu gelombang periodik disebut dengan modulasi. Modulasi yang dihasilkan pada LoRa menggunakan modulasi FM. Dengan modulasi tersebut, biasanya informasi berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Pada pemrosesan intinya, modulasi dihasilkan gelombang frekuensi yang stabil. Dan teknologi LoRa menawarkan jangka panjang, salah satunya yaitu LoRa mempunyai daya yang rendah dan perpindahan data yang terjamin keamanannya. Jaringan publik yang menggunakan jaringan LoRa biasanya dapat memberikan jangkauan sinyal yang lebih luas dibanding jaringan seluler pada umumnya. Beberapa device yang mendukung teknologi LoRa adalah antena eksternal, port USB, network adapter, router, server, kabel jaringan, komputer, device, access point, dan modem. Kita lanjut ke pengertian LoRaWAN. LoRaWAN sendiri yaitu sebuah protokol jaringan bawaan yang digunakan untuk sistem komunikasi pada device LoRa. Protokol LoRaWAN sedari awal didesain pada LPWAN dapat bekerja dari jarak jauh, hemat biaya, rendah energi, dan stabilitas tinggi. LoRaWAN memiliki kemampuan enskripsi data untuk membangun jaringan wireless yang aman. Spesifikasi LoRaWAN bersifat open source dan didukung oleh LoRa Alliance. Selain kemampuannya yang bisa enskripsi data, LoRaWAN memiliki kemampuan seperti adaptive data rate optimization atau ADR, quality of service atau host, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada fitur dari protokol LoRaWAN. Yang pertama ada geolocation. Fungsi ini dapat memungkinkan mendeteksi lokasi keberadaan suatu benda tanpa biaya. Yang kedua, biayanya rendah karena dapat dengan mudah mengurangi biaya infrastruktur, biaya operasional, dan sensor-sensor yang mengurangi biaya sendiri. Yang ketiga yaitu berstandar, karena dibuat agar dapat berinteraksi dan terhubung dengan fungsi produk dan sistem yang lain, supaya dapat dengan cepat beradaptasi dengan jaringan dan aplikasi IoT. Aplikasi IoT sendiri yaitu aplikasi atau sesuatu hal yang baru di dunia teknologi sensor sehingga dunia akan semakin menjadi otomatis. Yang keempat yaitu daya baterai rendah. Hanya dengan membutuhkan daya baterai sekitar 13 mAh sampai 15 mAh, maka baterai akan bertahan lama dari 10 hingga 15 tahun. Yang kelima yaitu jarak WiFi bisa sangat jauh. 1 unit LoRa dapat memancarkan hingga 100 km. Yang terakhir yaitu kapasitas yang sangat tinggi, sangat cocok digunakan untuk operator jaringan yang melayani banyak pelanggan. Hal ini karena mendukung jutaan per base station. Selanjutnya ke LoRaWAN paket. Pada gambar kanan yaitu ada dari
paket LoRaWAN-nya. LoRaWAN paket sendiri disimpan dalam payload LoRa Physical di gambar yang kanan nomor 2. Terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada MAC header, yang di bawahnya itu ada MAC payload dan MIC. Struktur secara lengkapnya di samping paket LoRaWAN dienkripsi menggunakan AES 128 untuk menjamin keamanan datanya. Selanjutnya ke arsitektur protokol LoRaWAN. LoRaWAN sendiri dibangun menggunakan topologi star to star yang memungkinkan device dapat bekerja menggunakan baterai dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan topologi mesh network. Pada arsitektur LoRaWAN, device tidak terasosiasi dengan gateway. Nantinya, data dari device akan diterima oleh beberapa gateway dalam jangkauan jaringan LoRa. Tiap gateway akan meneruskan paket yang diterima dari device ke network server yang ada di cloud, lalu melalui backhaul seperti Ethernet, Wi-Fi satelit, atau seluler. Pemrosesan dilakukan di level network server yang mengatur jaringan, memfilter paket yang diterima, security check, penjadwalan ACK, dan mengatur ADR, adaptive read rate-nya. Ketika device bergerak, tidak diperlukan handover antar gateway. Ini merupakan fitur utama untuk menjamin aplikasi LoRaWAN seperti asset tracking yang memang menjadi salah satu target utama vertikal IoT LoRaWAN. Selanjutnya ke alokasi frekuensi dari LoRaWAN. Setiap kawasan atau negara memiliki spesifikasi dalam penggunaan LoRaWAN yang berbeda-beda. Spesifikasi ini bergantung pada alokasi spektrum dan kebijakan masing-masing kawasan atau negaranya. Dan di bawah itu ada tabel alokasi frekuensi LoRaWAN. Mohon maaf. Untuk kawasan Asia, alokasi frekuensi ditetapkan pada rentang 923 MHz dengan kode alokasi AS923. AS923 tergolong symmetric band, di mana frekuensi untuk downlink sama uplinknya itu sama, ditambah extra reserve window. Paling sedikit terdapat 8 channel komunikasi yang disediakan dengan rata-rata bekerja pada rentang 923 sampai 925 MHz. Lanjut ke tipe device. Device melayani berbagai jenis aplikasi dan tentu saja memiliki persyaratan yang berbeda di tiap penerapannya. Yang menjadi faktor persyaratan utama adalah mengenai umur pakai baterainya dan latensi komunikasi dari network server menuju gateway sampai ke device. Sehingga device LoRaWAN digolongkan menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas A atau device komunikasi 2 arah. Pada gambar yang kanan, kelas A sendiri yaitu baterai power sensor, di mana paling most energi efisien, must be support by all device, downlink, available only after sensor TX. Device ini memungkinkan komunikasi 2 arah, di mana tiap device mengirimkan data uplink message akan diikuti 2 downlink receive window yang pendek. Kita next. Selanjutnya yaitu di kelas B, yaitu device komunikasi 2 arah dengan penjadwalan dari receive salt. Kelas B membuka lebih banyak receive window dibandingkan dengan kelas A. Hal ini memungkinkan device dapat melakukan time synchronization peak count dari gateway dan juga membuat server kapan device dalam posisi listening. Kelas B masih tergolong baterai powered device dengan kemampuan kontrolnya yaitu aktuator. Selanjutnya yaitu kelas C.
device komunikasi dua arah dengan receive salt maksimal, hampir memiliki salt receive window yang terbuka terus-menerus dan hanya tertutup saat mengirimkan data, sehingga device tipe ini memakan daya yang lebih besar dan memang didesain untuk device aktuator tanpa latensi untuk komunikasi downlinknya. Device ini tidak diperuntukkan menggunakan sumber daya baterai yang terbatas kecuali sumber baterai yang memiliki sistem pengisian otomatis seperti dari solar panel atau menggunakan sumber listrik PLN. Kita lanjut ke implementasi pada Smart City. Beberapa penerapan LP1 pada Smart City yaitu lampu jalan yang dapat diprogram hidup, mati, intensitas, dan kondisinya, yaitu instalasi air bersih, gas, dan listrik yang dapat berkomunikasi dua arah dengan mengirimkan status dan mengontrol pemakaian. Selain itu, memiliki kemampuan smart grid, yaitu meningkatkan efisiensi energi, lalu monitor truk sampah berdasarkan posisi dan isinya, memuat informasi dini terhadap cuaca, kecelakaan, dan bencana, dan transportasi informasi dan ke masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.